Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, tidak menimpahkan keburukan pada muslim atau sesuatu yang dibenci kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564. Kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Diharamkan darahnya maksudnya tidak boleh ditumpahkan tanpa udzur syar'i. Kalau kita pemerintah, ada orang yang jelas-jelas melanggar, dia membunuh atau misalnya dia mencuri, kemudian ada hukum Islam diterapkan, dikisos kepalanya atau dipotong tangannya, itu lain. Ada perintah sang pencipta di situ. Tapi kalau tidak ada, apa hak kita teman-teman sekalian memukul, menonjok orang lain hanya karena dia bawaan kita misalnya, atau hanya karena kita merasa kita kakak kelas, senior misalnya, menonjok orang. Saya subhanallah pernah lewat di salah satu jalan di Jakarta, saya melihat ada dua orang laki-laki di pinggir jalan, lalu yang satu marah-marah sambil tonjok-tonjokin wajahnya orang itu, dan yang satu seperti ketakutan sekali. Allah alam itu mungkin adiknya, bawahannya kah? Tapi subhanallah saya melihat kok bisa ada manusia seperti ini ya? Siapa dia sampai mau melakukan perbuatan itu kepada orang lain? Bukankah kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kasihani orang yang ada di muka bumi dan yang di langit akan mengasihanimu, gitu kan? Tidak pernah kita temukan Nabi SAW menonjok-nonjok orang, atau para sahabat disebutkan riwayat, gitu kan? Kecuali memang orang itu berhubungan dengan hukum syar'i. Kasus pernah Nabi SAW menyuruh orang Yahudi yang jelas-jelas mencuri, lalu kemudian dia tidak mau mengaku. Nabi SAW dapat wahyu dan mengatakan pada Yahudi itu, wahyu turun kepadaku, kau mencuri. Dia bilang enggak. Maka kata Nabi SAW kepada Zubair, hukumlah orang ini. Maka oleh Zubair digebukin orang itu. Karena perintah Nabi SAW supaya dia mengaku itu beda. Berhubungan dengan masalah penjahat-penjahat, tapi itu pun yang menanganinya adalah pihak pemerintah. Karena Nabi SAW sini pemerintah, bukan individu. Bukan individu. Jadi harus kita garis bawah ini teman-teman sekalian supaya tidak terbuka pintu-pintu syaitan itu. Diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, tidak boleh menipunya, tidak boleh utang dengan dia tidak mau bayar, haram semuanya. Percuma, biar antum mengambil miliaran rupiah karena manipulasi data, atau karena utang sama seseorang muslim, atau misal menjadikan dia sebagai target untuk ditipu, kita ajak dia berbisnis lalu kemudian sudah tahu kita akan menipunya. Sengaja kita memanipulasi keadaan. Ini semua haram hukumnya dan tidak ada manfaatnya harta itu. Dipastikan akan berbahaya buat si penipu. Ini maksudnya diharamkan hartanya. Dan juga diharamkan kehormatannya. Nggak boleh diganggu istrinya, nggak boleh diganggu anaknya, nggak boleh dirusak namanya dengan gunjing, ghibah. Termasuk sekarang luar biasa media-media kita ini menggunjing sesama muslim. Setiap hari ada saja toko yang menjadi target. Sama masalah sama suami istri, masalah sama istrinya, masalah sama suaminya, masalah sama anaknya, masalah sama pembantunya, masalah sama kerjaannya, segala macam dikorek-korek. Sampai kadang-kadang sengaja dipasang kamera tersembunyi untuk mencari aibnya orang lain. Ini mencoreng kehormatan dan dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada sama sekali. Kalau kita melihat aib dari seorang muslim, tugas kita adalah menutupi aib tersebut. Kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat.